sekarang sedang marak didiskusikan, diimplementasikan itu kurikulum merdeka. Nah, kami ini mungkin agak ini ya, sebelum kurikulum merdeka ada, kami sudah dalam satu dekade ini mempraktikkan hal-hal yang lebih melihat anak sebagai subjek. Kami sedikit bercerita, di sini ada Republik Anak Kenalan. Ini komunitasnya anak-anak kelas 4, 5, 6 atau juga kelas 1 sampai kelas 6, tetapi pegiatnya adalah anak kelas 4, 5. Pertemuan ini atau 2 hari ini berawal dari beberapa waktu yang lalu. Ada Romo Agus, kemudian Ibu Monik yang dari Fakultas Ekonomi sempat bertemu di sini, kemudian memetakan apa kebutuhan kenalan. Nah, waktu itu salah satu hal yang kami catat itu terkait dengan pendampingan anak. Meskipun ini di pedesaan, tetapi terkait dengan hal perkembangan anak kan cukup kompleks gitu ya. Kami sangat awam, sangat minim bagaimana memahami ini. Maka bagus sih, maksudnya kan kita jadi ngerti maksudnya kelebihan kekurangannya anak, sekaligus juga refleksi orang tua. Yang jelas sih anak harus berkualitas harapannya. Ya, sangat mendukung, setuju, menjadi tahu kepribadian anak besok-besoknya itu. Kalau bisa menjadi rutinitas kayak gini ada. Capaian apa kira-kira? Apa? Capaian di kegiatan hari ini? Capaian. Sebenarnya kita pengen tahu potensi anak secara intelektualnya kayak gimana, pemahaman dia terhadap situasi sehari-hari gimana, dan juga untuk orang tua ya. Semoga orang tua dengan ini tuh kayak makin sadar gitu loh. Oh, dia tuh sebenarnya udah kenal anaknya belum sih gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang disajikan hari ini juga sebenarnya itu memicu ingatan orang tua gitu loh. Jadi dia mengenal nggak anaknya bisa apa, nggak bisa apa, itu kan juga ditanyain di wawancara yang sekarang gitu ya. Semoga jadi input yang baik lah buat sekolah. Dan juga kedekatan antara orang tua dan anak juga ya. Karena kan anak orang tua juga jadi sadar tuh, ternyata kalau aku ditanyain hal-hal anakku bisa ini apa enggak, terus mikir isore sih aku rata dulu gitu kan. Jadi kayak semoga juga nanti di rumah pendampingannya bisa lebih baik lagi. Kalau cara pandang psikologi new normal pendidikan itu seharusnya seperti apa kira-kira? Lebih ke pendidikan yang merdeka sih. Sebenarnya konsepnya Pak Nadiem sekarang tentang pendidikan merdeka belajar itu bagus gitu ya. Cuman mungkin implementasinya kan berarti mesti menuntut guru untuk kenal baik, sangat baik gitu ya, masing-masing peserta didiknya. Karena kan berarti pendidikan di era new normal kan nggak bisa kita samakan kayak dulu. Oh, guru di kelas kayak semuanya harus ketemu, semuanya harus sama inputnya, sama juga outputnya, kan nggak bisa kayak gitu. Karena di saat anak belajar sendiri di rumah berarti kan ada kemerdekaan tersendiri, ada kebebasan mereka. Dan justru sebenarnya di situ guru mesti bisa memicu gimana caranya supaya anak itu belajar lebih kreatif. Dan sekarang menurut saya sih pembelajaran mesti diarahkan ke ranah yang lebih aplikatif gitu ya, nggak sekadar teori gitu, dan kemudian mengembangkan apa yang ada di sekitar mereka untuk kebaikan mereka sendiri gitu ya. Kayak nggak bisa hanya berteori doang kan pada dasarnya, dan pendidikan itu nggak bisa kayak dipisah-pisah antara satu sama yang lain gitu. Kita kan hidup nggak mungkin cuma dengan matematika doang, nggak mungkin cuma dengan teknik doang gitu, tapi juga dengan akal budi, dengan hati nurani. Untuk kegiatan hari ini gambarannya kira-kira gimana, Mbak? Gambarannya asik sih, ketemu dengan teman-teman dan orang tua yang dari sekolahan ini, terus orang tuanya juga ramah-ramah, terus kitanya jadi seneng juga sih ngewawancarai, terus ngelakuin tes seperti itu. Kalau untuk capaian apa yang dari teman-teman mahasiswa ingin capai dengan kegiatan penelitian ini, Mbak? Oh, harapannya sih dari hasil yang kita ketahui ini dapat digunakan untuk landasan guru
dalam siswa, maksudnya mengetahui kelemahannya apa aja, terus jadi gurunya itu tahu oh anaknya itu kelemahannya di sini, jadi kita pengajarannya itu harus seperti ini. Jadi sontak itu terkejut kan dengan situasi anak yang istilahnya mereka punya new normal yang dulu tidak pernah terbayangkan gitu dengan kalau misalnya dipandang dari sudut psikologi gitu. Nah ketika anak sekarang itu menjadi anak yang baru gitu dengan situasi yang seperti ini. Nah sementara kan kemajuan pendidikan itu ya nyonse mungkin agak terlambat sedikit sih untuk mengantisipasi ini. Nah kira-kira saran dari dosen apa kira-kira untuk situasi yang seperti ini? Saran dari saya ya pertama, guru dan anak kudu mesti sama-sama belajar ya, bahwa menghadapi sesuatu yang baru itu pasti nggak nyaman. Pertama, baik buat anak maupun buat guru, buat kami juga di lingkungan universitas juga nggak nyaman gitu ya. Berubah ke arah yang lebih baru itu selalu pertama pasti menimbulkan ketidaknyamanan, tapi pasti juga menimbulkan justru kreativitas ya, ruang untuk kita bertanya, terus kita mau apa gitu. Nah makanya kerjasama, dialog antara pendidik dengan siapa yang dididik itu mesti terbuka. Dan sekarang di era new normal justru pendidik dan murid itu seharusnya dapat posisi yang lebih sama ya, maksudnya egaliter gitu. Pendidik juga mesti siap untuk dididik bagi saya. Cara-cara anak belajar di rumah itu kan kadang ajaib gitu ya, nggak kita tahu dengan internet, dengan macam-macam gitu kan. Nah guru juga mesti membuka ruang diskusi bahwa ya mungkin guru dengan kebiasaan lamanya, dengan dalam tanda petik pola-pola lamanya, justru malah mesti belajar dari anak-anak apa yang kamu sukai, gimana cara kamu belajar gitu. Jadi menghadapi era yang baru berarti juga membuka ruang diskusi, juga membuka ruang untuk bertanya dan mencari jawab bersama gitu. Nggak cuma sendirian, guru bekerja sendiri kayaknya gini, nggak bisa menebak-nebak, tapi justru ruang dialog itu mesti dibuka supaya ada cara yang konkret untuk apa ya, membuat sebuah pendidikan yang lebih memanusiakan manusia, yang lebih memanusiakan potensi anak. Nah, keluarga SD Nasional mengucapkan terima kasih Sublo dan teman-teman semua yang sejak kemarin teman-teman 2 hari full berada di tempat ini dan melayani anak-anak dan orang tua kelas 3 sampai kelas 6, 54 anak kurang 1 ya, karena ada yang kemarin sakit karena jatuh. 54 dari 53. Ini pengalaman baru bagi kami bagi SD Nasional. Mewakili para dosen senior Bu Minu dan juga Bu Asih, juga mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu karena sudah sabar menunggui kami semua dari pagi sampai sore gitu. Bagi kami ini justru kesempatan yang baik, terutama kalau saya ya buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Mereka sedang S2, para calon psikolog klinis anak gitu. Angkatan terakhir kebetulan, karena setelah ini kurikulum di Indonesia akan menutup magister profesi seperti ini. Lalu nanti akan diganti S1 plus kayak zamannya Bu Minu, Bu Asih gitu. Nanti secara pribadi saya juga terkesan karena ini sekolah Canisius kedua yang sebenarnya saya kunjungi dan punya nilai tertentu ya, semangat tertentu dalam mendidik, menjadi warna tersendiri bagi saya bahwa sekolah Canisius justru di tempat-tempat seperti ini selalu menjadi kayak nyala api gitu yang menerangi sekitarnya. Meskipun kecil, tapi ini saya yakin nilai-nilai yang ditanamkan di sini. Selama saya wawancara tuh, orang tua merasa terbantu sekali dengan sistem yang ada di sini. Meskipun mungkin bukan pendidikan formal seperti apa yang distandarkan di kota-kota gitu, tetapi di sini lebih menekankan pada bagaimana membangun karakter, karena kata jurnal gitu ya, kesuksesan itu menurut jurnal gitu, kesuksesan itu juga berdasarkan bagaimana kita bisa tahan banting terhadap situasi sulit, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, dan juga bagaimana kita mau berjuang dan mempertahankan nilai-nilai baik yang kita bawa dari lingkungan kita, kearifan lokal itu yang memberikan ciri khas tersendiri gitu.